Assalamualaikum semuanya. Mary Kacang. Kemarin di video aku yang Mary Wijen itu ada yang komen, "Kak, bisa nggak wijennya diganti kacang?" Ini videonya ya teman-teman ya. Ini aku jawab pertanyaan dia atau mereka. Aku jawab lewat video. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Mary Kacang ala Restar RF, wajib banget nonton sampai habis. Dan buat teman-teman kalau ada yang requestan, kalian bisa langsung aja komen-komen. Insya Allah kalau aku bisa, aku bakalan buatin buat kalian. Buat kalian yang penasaran sama resepnya ini, wajib banget nonton sampai habis ya, karena ini resepnya simple banget, modal cuma 20.000, jadinya bener-bener super banyak banget. Langsung aja, di sini aku udah siapin 250 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya langsung aja aku sangrai ya teman-teman ya. Di sini untuk sangrainya aku pakai api gede, karena apa? Karena aku pengen kacangnya tuh agak gosong gitu loh teman-teman, biar ada coklat-coklatnya dikit lah. Tapi kalau teman-teman gak mau ada coklat-coklatnya, boleh banget disangrai pakai api yang super kecil, minimal 15 menit. Ini sambil terus diaduk ya, biar matangnya tuh merata. Kalau menurut teman-teman kacangnya udah merata nih matangnya, kalian bisa langsung aja pindah kayak gini, biar warnanya tuh nggak tambah gosong ya. Ini karena masih ada kulit arinya, ini kita tunggu dulu sampai bener-bener dingin. Kalau udah bener-bener dingin, kita langsung aja buang kulit arinya. Kalau teman-teman gak mau ribet sama kulit arinya ini, kan bisa langsung aja beli kacang kupas ya teman-teman ya. Cuman karena di sini aku pengen yang low budget, jadi aku pakai kacang biasa terus aku kupas seperti ini. Jadi aku remas-remas gitu sampai kulit arinya hilang. Pokoknya ini tuh gampang banget teman-teman, asal kita tunggu sampai dia bener-bener dingin ya. Ini kita buang semua kacang arinya, caranya seperti di video, pokoknya diremas-remas aja. Setelah selesai kita buang kulit arinya, kurang lebih bentukannya seperti ini ya teman-teman ya. Kulit arinya udah aku buang gitu, dan hasilnya super cantik banget sih menurut aku. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siapin chopper. Di sini kalau teman-teman pengen kacangnya cincang, harus pakai chopper ya teman-teman ya. Kalau pakai blender, insya Allah dia nanti tuh bakalan jadi selai gitu, karena emang saking lembutnya. Jadi kalau kalian pengen ngedapetin tekstur kacang yang kasar, kalian perlu banget sih punya chopper. Ini aku chopper sebentar aja biar dia tuh nggak terlalu halus. Di sini untuk choppernya aku pakai Meko 5-in-1 ya. Jadi kalau teman-teman pengen chopper yang bisa buat ngeblender, kalian mending beli ini aja. Tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya bener-bener cakep banget ya, cocok banget dijadiin topping gitu. Kalau udah selesai, kita langsung aja siapin karamelnya. Di sini aku udah siapin 250 gram gula pasir. Ini kita masak pakai api yang super kecil sampai dia tuh meleleh ya teman-teman ya. Tunggu sampai dia tuh meleleh dulu, baru kita aduk-aduk. Ini kalau teman-teman mau dirapiin boleh ya. Dan di sini sambil nunggu dia leleh, aku bakalan siapin roti Mary-nya. Ini aku pakai dari Inafood ya teman-teman ya. Satu bungkus ini tuh harganya 3.500. Ini tuh sangat cocok banget dijadiin kue ini, karena apa? Rotinya tuh nggak terlalu manis gitu loh. Jadi kalau kita buat ini, menurut aku rasanya pas. Kalau teman-teman butuh rekomendasinya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasinya di sana. Ini untuk satu bungkus kalau nggak salah isinya tuh 22 piece. Bener-bener super banyak banget ya. Harganya cuma 3.500, dapat sebanyak itu. Dan ini tuh gulanya udah mulai meleleh ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman gulanya udah meleleh, ini langsung aja kita aduk seperti di video. Pelan-pelan aja teman-teman, biar dia tuh melelehnya tuh kayak merata gitu loh. Untuk apinya jangan lupa konsisten pakai api yang super kecil aja ya, biar dia tuh nggak gampang gosong gitu loh teman-teman. Dan ini setelah beberapa saat gulanya udah mulai merata gitu lelehnya, tapi dia belum full merata ya. Jadi kita tunggu aja sambil terus dibantu aduk kayak gini. Ini kalau gulanya udah full mencair seperti di video, kalian bisa lihat sendiri ya. Pokoknya dipasin lagi, gulanya tuh udah nggak ada yang bergerindil. Kalau menurut teman-teman gulanya udah leleh semua dan udah nggak ada yang bergerindil, kita siapin langsung 50 ml air bersih. Jadi sebelum kita masak ini, kita siapin dulu airnya 50 ml ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita ambil dulu 50 ml, ini keburu gosong gulanya. Jadi ini kalau udah meleleh full kayak gini, kita langsung aja ambil air 50 ml dan kita langsung aja tuangin airnya ke dalam gula seperti ini ya. Setelah airnya masuk, kita langsung aja aduk cepet sampai airnya merata.
Seriusan teman-teman, gula itu kalau dilelehin panasnya bener-bener panas banget. Jadi kalian harus hati-hati banget yang ngaduknya ya, jangan sampai muncrat kemana-mana. Ini kita aduk sampai merata. Kalau menurut teman-teman gulanya ini tuh udah merata, kita bisa langsung aja tambahin margarin ya. Di sini untuk margarinnya aku pakai margarin curah. Jangan lupa juga semua bahan sebelum dimasak itu udah ditimbang ya teman-teman ya. Jadi pas keadaan kita masak kayak gini tinggal dimasukin aja. Ini kalian bisa lihat sendiri gulanya udah merata ya. Kalau udah merata kita langsung aja masukin 50 gram margarin ataupun butter. Kalau teman-teman gak ada margarin bisa pakai butter, kalau nggak ada butter bisa pakai margarin. Apa aja boleh, yang penting pakai. Kita langsung aja aduk cepet. Kalian bisa lihat sendiri ya, setelah dikasih margarin busanya tuh kayak keluar gitu loh teman-teman. Pokoknya kita harus aduknya cepet gitu. Dan jangan lupa apinya masih konsisten, pakai api yang super kecil. Walaupun dia agak lama matangnya nggak masalah ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak cepet banget gosongnya gitu loh. Kak, kenapa ditambahin margarin? Biar dia tuh empuk ya teman-teman ya. Soalnya kalau full gula nanti kalau digigit bakalan keras banget sih. Jadi biar dia tuh renyah juga, kita harus pakai margarin seperti di video. Kalau margarinnya udah mencair, udah merata semua ya teman-teman ya, kita bisa langsung aja siap eksekusi. Ini nggak perlu babi bu, kita langsung aja kecilin api yang super kecil banget. Caranya kalian kayak mau matiin kompor gitu, tapi itu jangan sampai mati gitu loh teman-teman. Pokoknya benar-benar harus super kecil banget. Dan kita langsung aja ambil 2 roti mari seperti ini, kita tumpuk dan kita langsung aja kasih baluran karamel yang udah kita buat. Caranya seperti di video aja ya. Tapi sebelum kita buat ini jangan lupa apinya dikecilin dulu ya, biar dia tuh nggak gampang gosong. Dan jangan dimatiin biar dia tuh nggak gampang beku. Setelah dicelupin ke dalam karamel, kalian bisa langsung aja taruh di kacang sangrai yang udah kita chopper tadi ya. Caranya seperti di video aja ya teman-teman ya. Ini hati-hati banget soalnya gula itu lebih panas daripada air teman-teman. Jadi kalian bener-bener harus hati-hati banget ya pas balurin kacangnya kayak gini. Ini kita balurin sampai merata, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen cepet langsung aja dibanyakin juga nggak apa-apa. Di sini langsung aja kita tuang 4 kayak gini. Ini cara kedua supaya si merinya tuh nempelnya bener-bener bagus gitu loh teman-teman. Soalnya tadi pas langsung aku tumpuk terus aku balurin kayak gini, dia tuh gampang banget copotnya. Jadi ini harus dilem dulu gitulah istilahnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini harus ada perekatnya baru deh kita balurin full seperti ini. Insya Allah dia nanti nggak bakalan copot-copot ya roti merinya ya. Dan kalau udah kita langsung aja masukin ke dalam kacang yang udah kita sangrai tadi. Pokoknya caranya kurang lebih seperti di video aja lah ya teman-teman ya. Ini kita kasih perekat dulu seperti ini, dibalurin, terus langsung kita masukin ke kacang sangrai. Mirip banget kayak Mary Wijen kemarin, cuman ini bedanya pakai kacang ya. Dan untuk satu resep jadinya sekitaran segini ya. Untuk satu resep itu tuh aku pakai 2 bungkus teman-teman. Untuk bahan-bahan lengkapnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan tulisin lengkap di situ. Dan ini dia hasilnya setelah dia tuh agak hangat gitu. Dia tuh kalau udah kering sebenarnya crispy teman-teman, cuman karena aku udah nggak sabar jadi kita langsung aja cobain keadaan anget kayak gini ya. Tuh ini tuh empuk banget, bener-bener kacangnya nggak, maksud aku kayak karamelnya nggak nyiksa gitu loh. Biasanya kan ada tuh permen kacang yang keras banget, dan ini tuh nggak keras sama sekali ya, bener-bener super enak banget. Buat teman-teman yang udah recook ini jangan lupa komen, kasih tahu kita yang di sini rasanya kayak gimana. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.